Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita berdoa, Bu Sela ingin meminta satu orang perwakilan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Siapa berdoa? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya Bu Sela akan mengecek kehadiran kalian ya. Bagi yang namanya disebut, tolong angkat tangan dan bilang hadir. Citra Bunga Pertiwi, Dini Indri Arum, Elva Briana Fariza Putri, Ziyadatul Laila Sari. Alhamdulillah semuanya masuk ya, hadir. Jadi semuanya hari ini nihil gitu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran supaya tetap bisa melaksanakan kegiatan seperti ini setiap paginya. Gitu ya. Sebelum memulai pelajaran, Bu Sela ingin mengajak kalian untuk fase tenang ya. Oke, di sini Bu Sela mempunyai sebuah gambar. Menurut kalian ini gambar apa? Oke, pemandangan. Ikuti instruksi dari Bu Sela. Jadi yang pertama-tama adalah tutup mata kalian ya. Marilah kita sejenak memberikan waktu untuk fase tenang sehingga kita itu bisa mengatasi kegiatan pada pagi hari ini. Oke, tutup mata kalian. Bayangkan kalian sedang berada di tempat tersebut dan rasakan energi-energi positif yang sudah kalian kumpulkan. Dan kita siap melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan sistem ini. Masih ingat di sini ada sistem apa? Respirasi. Oke, di dalam sistem respirasi itu ada apa saja ya? Jika kalian itu ternyata tiba-tiba kemasukan benda asing ke dalam saluran sistem pernafasan kalian, apa yang akan terjadi? Tersedak. Satu, asma. Ya, jadi asma ini merupakan penyakit yang ada di dalam sistem respirasi. Ya, kan tujuan bahwa hari ini adalah kalian mampu untuk menganalisis bagaimana penyebabnya apa, terus tanda dan gejalanya apa, komplikasinya apa, bahkan penata laksanaan dalam penanganan penyakit asma itu apa, gitu ya. Dan yang kedua, kalian itu dapat merancang, jadi merancang bagaimana cara mengatasi jika adanya seseorang atau teman kalian atau keluarga kalian yang mengalami asma. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajarannya supaya kalian itu dapat atau mampu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tentang penyakit asma. Ya, kenapa sih Bu kita harus mempelajari penyakit asma? Ya, jadi harus ada manfaat. Jadi yang pertama adalah kita itu dapat mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua, kita bisa berempati. Jadi kita bisa nanti merasakan bagaimana sih rasanya orang yang terkena, bukannya merasakan penyakitnya ya, cuma merasakan bagaimana situasi jika terjadi hal tersebut. Dan yang ketiga adalah manfaat dalam pembelajaran kita itu untuk mendorong gaya hidup sehat. Oke, di sini Bu Sela mempunyai sebuah video. Oke, baiklah, itu merupakan video pengantar kita ya sebelum ke tahap selanjutnya. Bahan ajar atau materinya sudah Bu Sela kirimkan di itu ya, di grup ya. Ini akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Jadi pembagian kelompok ini berdasarkan dari asesmen yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sekarang kalian membentuk kelompok berdasarkan ini sekarang juga. Silakan. Ya. Jadi
Ini tadi Bu Sela sudah membagikan LKPD. Pak, nama kelompoknya nanti harus diisi. Terus setelah itu diskusikan setiap pertanyaan kepada kelompok yang sudah dibagikan, gitu ya. Dan tuliskan jawabannya di situ. Dan konsultasikan jika kalian memiliki pertanyaan, gitu ya. Yang kalian kerjakan adalah yang di kegiatan kedua. Ini adalah sama, semuanya kalian mengerjakan kegiatan kedua. Langsung ditulis di LKPD. Kelompok 1 kalian itu mengerjakan tipe nomor 3. Terus kalau yang kelompok 2 dan 3 kalian mengerjakan tipe soal 2. Dan yang kelompok 4 kalian mengerjakan tipe soal yang ketiga, gitu ya. Dan khusus yang kegiatan yang ketiga ini kalian mengerjakannya itu via Canva. Dari sini ada yang tanyakan dulu? Oke, jadi di sini nanti Bu Sela akan memberikan waktu kalian pengerjaan LKPD adalah selama 25 menit. Ya, jadi nanti selesainya 25 menit yang akan datang. Gitu ya, boleh dimulai dari sekarang. Ini nanti lagi dilengkapi lagi ya? Iya. Ada yang ditanyakan itu? Iya, bukannya tidak boleh sih, itu hanya nanti bisa memperparah, tapi bukan penyebab untuk asmanya. Baiklah, apa sudah selesai? Sudah dikirim ya? Ya. Sebelum ke tahap selanjutnya untuk presentasi, Bu Sela mau memberikan briefing kepada kalian. Bisa ikuti instruksi Bu Sela ya. Bisa semuanya. Oke, kita main ya. Jadi nanti Bu Sela akan menyebutkan nama anggota tubuh dan menunjuk anggota tubuh. Ya, jadi kalau misalkan Bu Sela bilang kepala, maka Bu Sela akan pegang kepala. Kalian juga seperti itu. Bisa mulai ya? Oke, konsentrasi. Kepala, hidung, mulut, telinga, kepala, kaki, mulut, duduk. Oke, tangan nanti kita semua. Waktunya presentasi yaitu mengemukakan hasil dari diskusi kalian ya. Bu Sela akan mengajak pembagian presentasinya ya. Jadi yang siapa duluan nanti Bu Sela ajak berdasarkan pengiriman tugas ya. Kelompok 3 bisa maju ke depan. Silakan mempresentasikan hasil presentasinya dan hasil diskusinya, dan nanti jika kalian ingin menanyakan sesuatu kepada kelompok dipersilakan ya. Maksimal pertanyaannya adalah 2 soal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan poster tentang penyakit asma yang sudah kami diskusikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Winda Nur Latifah. Saya mau Faizal Sabasada. Baik, posternya akan dijelaskan oleh Ferdiano dan Firnanda. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang perusahaan dan penyebab pada saluran nafas. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia baik muda maupun tua. Faktor munculnya genetika, riwayat keluarga, alergi terhadap jamur, debu, polen atau bulu hewan, infeksi pernafasan, paparan asap rokok atau polusi udara di lingkungan. Faktor munculnya asma, aktivitas fisik yang intens, perubahan cuaca, stres atau emosi yang kuat. Gejala 1. Sesak nafas. 2. Batuk, terutama di malam hari atau saat berolahraga. 3. Wheezing, suara seperti siulan saat bernafas. 4. Rasa berat di dada.
Penanganan bila kambuh. 1. Gunakan inhaler bronkodilator. Ini dapat membantu melebarkan saluran napas. 2. Duduk dengan posisi nyaman. Ini dapat membantu memperbaiki aliran udara. 3. Tenangkan diri. Usahakan untuk tetap tenang untuk menghindari perburukan gejala. 4. Hubungi dokter jika gejala tidak membaik dalam beberapa menit. Segera cari bantuan medis. Oke, baiklah. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, saya Nadia Media dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah asma bisa disembuhkan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk saat ini, asma tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, tapi dapat kita kelola dengan baik. Beberapa langkah untuk mengontrol asma meliputi yang pertama adalah penggunaan obat-obatan, yang kedua menghindari pemicu yang diketahui, yang ketiga pemantauan kondisi secara rutin dengan dokter, yang keempat ada program pendidikan tentang asma untuk memahami cara mengelola kondisi ini. Dengan penanganan yang tepat, banyak penderita asma dapat menjalani hidup normal dan juga aktif. Terima kasih. Ya. Ada yang mungkin ditanyakan lagi dari kelompok yang lain? Silakan. Silakan. Saya dari kelompok pertama. Jelaskan asma menurut dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Faktor genetik yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena asma adalah riwayat keluarga yang mengidap asma, saudara kandung atau orang tua yang menderita asma, memiliki saudara kembar monozigot atau satu sperma. Meskipun ada hubungan kuat antara asma dan genetika, tidak semua orang dengan riwayat keluarga asma akan mengembangkan penyakit ini. Terima kasih. Oke, untuk apresiasi temannya sudah berani mengemukakan pendapat, baiklah kita harus berikan tepuk apresiasi ya. Oke, apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompoknya Zia. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Zia dari Bekasi. Untuk gejala yang pertama akan disebutkan oleh Putri. Pengertian asma. Kondisi ketika saluran udara merata, sempit dan membuka, dan menghasilkan lendir berlebihan sehingga menyulitkan bernafas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Gejala batuk berdahak, sesak napas, napas berbunyi, ada riwayat asma dalam keluarga. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya dari kelompok yang lainnya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Evangelina Trisatya. Saya dari kelompok 2, izin bertanya. Selain penggunaan inhaler, apa yang dapat membantu orang yang terkena penyakit asma? Terima kasih.
Baik, sudah 2 pertanyaan ya. Oke, ayo kita beri tepuk apresiasi. Ya. Apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, putra keren. Baik, terima kasih. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok selanjutnya yang maju adalah kelompok 2 ya, kelompoknya Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Amelia. Saya Fabiana Prisma Sofia. Saya Siren juga Agustina. Di sini kami akan mempresentasikan poster dari kelompok kami. Yang pertama, asma adalah penyakit psikologis pada saluran pernafasan yang disebabkan karena saluran dalam rangka penyebab pasti asma belum diketahui, tetapi beberapa faktor yang sering menjadi pemicu meliputi asap, rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, dan paparan zat kimia. Untuk gejala umum dari penyakit asma ini adalah sesak nafas, batuk kering, terutama pada malam hari, nyeri, rasa nyeri atau sesak di dada. Baiklah, sudah presentasi dari kelompok ya. Mungkin dari kelompok yang lainnya dari yang ditanyakan dari posternya mereka. Baik, sebutkan nama dan pertanyaannya. Mereka disebutkan salah satu gejala asma aktif. Apa itu? Baik, untuk jawab, memenuhi itu siluman berdarah tinggi yang muncul saat. Terima kasih. Oke, yang lainnya mungkin ada yang belum paham mungkin dari posternya mereka. Sudah? Oke, baiklah, kita beri tepuk apresiasi kepada mereka. Ya. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, good job, keren. Terima kasih atas apresiasinya. Sekian dari kelompok kami, saudara kata mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya nanti juga dibahas tentang ini ya, LKPD yang di kegiatan 2 ya, khusus yang kelompok terakhir ya.